di zaman setelah Kanjeng Nabi itu nanti di zaman Khalifah Abu Bakar itu ada penyanyi-penyanyi Arab yang suka bernyanyi menghibur orang. Itu nanti sebutannya bahasa Arabnya namanya al-mufannathun. Ini orang-orang laki-laki yang suka pakai pakaian perempuan. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kegembiraan dalam bernyanyi. Karena orang-orang itu suka menyanyi. Jadi di candi-candi itu laki-laki itu tidak digambarkan sebagai sosok yang kekar kayak Adirai, kayak Arnold, itu bukan. Terima kasih untuk Bapak Yasir Arafat ya yang tadi sudah menjelaskan di dalam apa namanya waria dalam perspektif budaya Jawa ya, bahkan sampai tadi sudah menjelaskan juga bagaimana Islam dalam perspektif budaya Jawa, menceritakan apa namanya wayang juga ya. Nah, mungkin untuk di sini ada teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya, silahkan ya karena waktunya juga masih panjang ya. Bukannya berapa sih? Iya, jadi ada baiknya kita diskusi ya biar kita nggak terasa kita apa haus atau apa ya, ya kan? Silakan mungkin yang dari Mas yang sini juga boleh, nggak apa-apa, bebas, ayo monggo ya. Ya. Mbak Master nih, tadi kan istilah katawannya itu tidak usah ya disebut. Ya. Terus penyebutan untuk menunjukkan identitas gender waria itu apa? Saja pertanyaannya. Iya. Sampai nomor yang lain monggo Pak. Mari teman-teman KKL. Mas Pastur. Saya ya, Pastor, silakan. Tadi kan disebutin dalam cerita pewayangan bahwa Sri Kandi itu adalah sosok yang mampu mengalahkan Bima ya Pak ya? Bisma. Oh iya Bisma, Bisma Pak. Nah, sebenarnya tuh Sri Kandi tuh laki-laki atau cewek sih Pak, karena dalam Indonesia ini ya Pak, penyebutan Sri Kandi itu lebih ke konotasinya ke cewek Pak. Baik, terima kasih Bapak. Kalau ngomong masalah kajian sore ini ya, bagaimana waria dalam perspektif budaya Jawa itu memang sudah tidak bisa apa namanya dipungkiri bahwa keberadaan teman-teman perempuan atau waria itu bisa digambarkan dalam kesenian ludruk ya, yang itu apa namanya notabene sudah menjadi sebuah kesenian yang cukup kuno di daerah Jawa Timur ya, ataupun juga untuk di wilayah bagian apa namanya Jawa Tengah, di mana ada kesenian Lengger Lanang, di mana itu seorang penari itu bukan tidak bisa dimainkan oleh penari perempuan, tapi akan terlihat ketika yang nari itu seorang laki-laki yang dapat dikatakan bisa jadi dia seorang perempuan, itu ruhnya itu akan lebih terasa apa namanya enak dinikmati ya tarian tersebut ya kan, karena ada semacam kayak apa sesuatu yang magis yang dimana itu ditarikan oleh seorang laki-laki yang berperan sebagai perempuan gitu ya. Itu apa namanya kalau ngomong masalah waria dengan konteks budaya Jawa gitu. Nah, artinya di sini bahwa keberadaan teman-teman itu tidak mengadopsi dengan budaya luar ya, ketika kalau ngomong masalah apa namanya identitas gender waria, tetapi memang sudah ada kebudayaan yang sudah sangat kuno, di mana di situ ada ludruk ataupun Lengger Lanang. Mungkin itu ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih diskusi yang sangat asik ya sore ini. Jam deh. 5. Oh iya. Masih lama ya. Saya karena biasanya apa udah jam-jam dekat-dekat tuh ada halusinasi itu. Oh, eta ya wis kurung Allahu Akbar. Ini sudah membayangkan saya Bapak. Oh iya.
Ya nggak apa-apa, biasa. Teman saya bilang begini, ada orang mengatakan kalau puasa itu jangan pikirkan makanan dan minumannya. Oh nggak bisa, kita orang awam, pikirannya yang makan dan minum. Kalau yang orang khusus itu ya monggo, nggak bayangkan makanan minuman. Oke, pertama gini Mbak, yang tadi istilah waria itu sendiri juga kita perlu telusuri. Itu kalau nggak salah istilah itu dimunculkan zaman Orde Baru, ya tahu saya. Karena nanti untuk Orde Baru kan suka singkatan-singkatan kayak begitu. Kasus 27 Juli nanti disingkat Buddha Tuli gitu. Apa saja nanti disingkat-singkat, kemudian termasuk wanita pria jadi waria gitu. Jadi istilah-istilah yang nanti dibuat oleh Orde Baru pada zaman itu. Nah, kalau bisa kita temukan istilah untuk menyebut kaum yang kira-kira seperti panjenengan ini, itu istilah yang asli dari naskah-naskah itu apa? Nah, kalau mau menemukan mengganti istilah waria ini tadi supaya tidak dianggap kelas 2 di antara masyarakat. Saya sampai hari ini sering ini anak-anak mahasiswa, saya kalau ngasih tugas ke mereka, saya katakan begini: hindari kata-kata asing, kata-kata yang tidak ada dasarnya di dalam kebudayaanmu. Gitu. Misalnya gini, non sewu, kalau ada yang mengikuti YouTube, malam-malam itu biasanya ada channel-channel ustadz-ustadz yang berantas dukun santet. Nah, nanti ustadznya bilang gini, masuk ke tempat dukun santet, ini lagi ngapain? Dukun santetnya bilang gini, saya lagi ritual. Saya tuh nonton itu pertama ketawa saya. Nah kenapa? Santet itu ilmu Nusantara, ilmu kita. Ritual itu istilah orang Londo. Lah dukun santet kok pakai istilah wong kono? Ya seharusnya pakai istilah dia sendiri. Jangan pakai istilah ritual. Ritual itu istilah orang Londo, bukan istilah kita. Dan santet itu juga selama ini hanya dipahami dalam untuk nyakiti orang, ya toh. Padahal itu kalau mau dimanfaatkan dalam alam teknologi digital ini, santet itu bisa kita pakai untuk jasa pengiriman barang. Nah itu Pak. Lah yang dikirim itu kok cuma paku sama jarum sama silet. Nah, ya wajar karena tukang dukun santetnya cuma dibayar 5 juta. Lek arep tumbas HP Xiaomi Redmi 9 ya kelarangan, tokor, akhirnya yang dikirim cuma paku. Seharusnya anak iso nyantetku yang dikirim yang HP itu wow. Aku yo seneng nek ngono disantet. Wah, muntah-muntah, begitu muntah yang keluar adalah Redmi 9T. Wah, alhamdulillah nek mangga tuh. Santetnya ono minus 10. Lah itulah sebenarnya teknologi pengiriman barang. Loh, jadi kan kalau bisa ilmu santet besok-besok buka Shopee nggak usah pakai JNT sama Tiki itu. Jadi kan kirimnya pakai apa Pak? Pakai santet. Wah, langsung sampai 3 menit dulu. Nah kembali yang tadi, kita perlu menemukan istilah-istilah yang itu ada di dalam kebudayaan kita supaya tidak pakai istilah-istilah luar itu tadi, yang itu sebenarnya nggak cocok sama istilah sini. Makanya perlu Mbak menemukan istilah itu tadi. Istilah yang seperti jenengan ini dalam naskah-naskah itu nanti apa istilahnya? Nah, saya juga belum tahu. Nah, jenengan mungkin nanti bisa nyari istilah itu dalam naskah-naskah. Seperti ini ada ya, cerita tentang itu. Nah, kenapa? Karena dari bahasa yang dipakai itu orang sudah bisa menunjukkan asal usulnya dari mana. Nah saya ini orang-orang Indonesia, anak-anak kita muda-muda ini mau jadi orang Barat ya tanggung, mau jadi orang Jawa ya udah nggak bisa wis resa bahasa Jawa. Jadi orang Barat resa Inggris, ngerti ini lamu Kentucky karo McDonald. Itu juga cuma makannya tok, tapi filsafatnya orang Barat nggak paham. Ya itu susah sekarang jadinya jadi remaja tanggung. Akhirnya setiap Ramadan zakat mall. Karena jalan-jalannya ke mall. Akhirnya zakat mall, bukan zakat fitrah kalau sedekah, zakat mall. Padahal kalau kita kita lihat, kita bisa cari yang lain. Mungkin gitu Mbak, saya istilahnya belum tahu, tapi coba nanti kita juga, tak buka-buka lagi sekiranya saya ketemu istilahnya itu.
Kemudian yang kedua tadi Sri Kandi itu sebenarnya laki-laki apa perempuan ya? Nah ini juga masyarakat kita juga kadang itu tadi sering kadang kurang tepat untuk mengambil perumpamaan dari masa lalu seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi Sri Kandi itu kalau dalam cerita pewayangan ini dia adalah jelmaannya Dewi Amba. Jadi ceritanya Bisma itu mengikuti perlombaan di negeri apa saya lupa untuk memperebutkan putri dijadikan istrinya. Tapi sebenarnya Bisma mau menjadikan Dewi Amba ini ada 3 tuh, Dewi Amba, Ambi sama Ambalika. Ambika, apunten ya salah. Nah Dewi Amba ini nanti sumpahnya adalah siapa yang memenangkan kompetisi perlombaan mendapatkan itu yang jadi suami saya. Tapi Bisma udah bersumpah nggak akan menikah. Akhirnya Dewi Amba ini tadi marah sama Bisma, akan jadi saya akan reinkarnasi untuk membunuhmu. Sehingga Bisma itu ketika mau dipanah sama Sri Kandi itu Bisma nggak melawan. Karena apa? Karena bagi dia Sri Kandi itu perempuan. Dan Bisma tidak akan melawan perempuan. Tetapi di dalam cerita itu nanti reinkarnasi dilahirkan lagi sampai jadi Sri Kandi yang dianggap laki-laki tapi juga keperempuanan. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin Sri Kandi itu dianggap perempuan karena melihat Bisma menganggap Sri Kandi itu sebagai perempuan. Karena itu Bisma nggak melawannya. Kalau sekiranya laki-laki, Bisma akan sama-sama mengangkat senjata. Nah, mulai nanti coba kalau memastikan itu. Tapi dalam versi India cerita Mahabharata yang sinetronnya yang dibintangi sama Sahir Sheikh itu, nah itu Sri Kandinya itu laki-laki. Iya, kan ceritanya tukaran kelamin sama Iya. Supaya dia bisa memilih Bisma. Nah, tapi di dalam Mahabharata yang tahun 90-an, waktu saya masih anak-anak itu Sri Kandi itu laki-laki, pakaiannya laki-laki tapi dia perempuan. Nah, Arjuna itu sebelum nanti penyamarannya selesai, itu macanya karena dia menari. Nah, nanti silakan dicek lagi cerita-cerita ini dalam masyarakat karena versinya banyak sekali, tapi kita bisa pastikan di versi-versi pewayangan. Versinya banyak sekali ceritanya. Nah, yang terakhir tadi Lengger itu juga ada di Magelang juga ada ya, Mas. Tahu saya itu ada. Nah, Lengger lanang itu. Yang memang jangankan tarian Lengger, laki-laki Jawa itu kalau mau pakaian itu lamanya kalau pakaian Jawa ada Jawa jangkep ya. Itu lamanya bisa ngalahi perempuan loh. Contoh ini. Pakai sekarang kan belangkon udah jadi nih. Kalau dulu kan udang itu nanti harus diikat sininya lipat 17 pelan-pelan gitu. Jadi dulu saya dengar cerita dari para sesepuh, para ulama-ulama kiai Jawa kalau mau Jumatan itu dari jam 7 pagi itu sudah persiapan pakai baju, pakai jarik itu nanti wirunya dilipat 7 pelan gitu. Dan kalau jalan bukan kayak laki-laki sekarang nih jalan langkahnya bisa setengah meter. Jalan pakaian Jawa jangkep. Laki-laki itu jalan itu tidak bisa gini, non saya gitu. Jalannya tidak bisa gini, jalannya itu pelan. Dan itu sangat keperempuanan. Kalau apalagi sininya ada keris, nanti sininya pakai sabu itu, ikut ini tidak boleh. Itu artinya laki-laki itu tidak boleh banyak makan. Ini harus kayak Arjuna itu laki-laki itu yang urus. Ya kayak kira-kira kalau urusnya kayak saya ini. Akhirnya ini kayak kaleng itu anaknya. Oh enggak, kalau itu alamiah itu alamiah. Nah, kalau jenengan jangan pakai yang Arjuna Pak, jenengan pakai yang Bima. Nah, Werkudara. Nah, jadi gitu. Kemudian juga di dalam tari-tari itu ya nanti akan dihias, laki-laki itu akan dihiasi seperti hiasannya perempuan. Karena itu tadi seperti di awal saya ucapkan tadi,
Laki-laki dan perempuan itu di Jawa itu hanya masalah teknis. Namun masalah masalahnya di kelaminnya saja. Selebihnya dalamnya harus sama. Laki-laki itu pelengkapnya perempuan. Kalau dalam teori, bukan teori ya, dalam amaliyah para wali, laki-laki itu adalah melambangkan sifat Allah yang al-jalal. Al-jalal itu artinya yang agung. Perempuan itu yang melambangkan al-jamal. Jamal itu artinya cantik, indah. Nah, panjenengan ini adalah perpaduan dua sifat itu. Nah, sudah cakep, sudah cocok. Nah, itu nanti cerita al-jalal dan al-jamal itu nanti kalau dalam pewayangan sama para wali diwujudkan menjadi sosok yang nanti namanya Arjuna. Itu. Tapi dalam pewayangan yang jadi perhatiannya bukan orangnya tapi karakternya, karena itu jumlah wayang itu sejumlah karakter manusia, sifat manusia, bukan orangnya. Nah, sekali lagi penamaan tokoh-tokoh dalam wayang itu bukan berdasarkan orang tapi berdasarkan sifat-sifat yang seluruh manusia itu sifat-sifatnya ada 114 sifat yang nanti diwujudkan dalam wayang. Karena itu bukan sosok, tapi sifat-sifatnya. Jadi ada Sina, ada Werkudara, ada Puntadewa. Itu sifat-sifat semua, bukan sosok. Karena itu mau dicari di makhluknya yang namanya Arjuna. Aku harap ketemu Arjuna yang Gunung Kawi, gak bisa. Karena itu karakter sifat, bukan sosok, bukan person. Kalau ada yang nyaru-nyaru, kemudian datang tiba-tiba pakai jubah, aku Arjuna, aku mesti setan. Nah, monggo sekiranya ada lagi. Aku mau nanya. Oh, monggo Pak, monggo. Nggih. Oh, enggak pakai. Oh, enggak pakai tuh ya. Enggak pakai menurut saya. Ya, selama saya nanya. Kalau di kampung saya di Jawa Barat ada Nimas Gandasari. Oh, iya. Seperti Waria. Iya. Dia perang sama Megelung Sakti. Iya. Megelung Sakti yang Megelung rambutnya panjang. Ya. Akhirnya Seperti jenengan ini. ya, akhirnya dia berantem sama Megelung Sakti. Iya. Akhirnya Megelung Sakti itu menang. Ya. Akhirnya Nimas Gandasari menjaluk perlindungan sama Sunan Kalijaga. Ya. Bukan begitu, kalau saya kalah mau berzina kan dandan cantik lah. Ya. Mau berzina kok ada bulu kakinya, akhirnya nggak jadi. Itu Nimas Gandasari di Cirebon kampung saya. Ya, Cirebonnya mana, Pak? Cirebonnya di Kesepuan. Oh, Kasepuhannya. Dekat keraton. Oh, Mak Erni. Oh iya. Enggak apa-apa Bu, boleh ini kan lagi lanang. Oh, iya. Enggak, ini kan Saya kalau lagi sholat saya lanang, kalau lagi posisi saya lagi ngamen saya perempuan. Iya. Soalnya waktu kecil saya kalau sholat senang pakai baju koko. Oh. Kalau pakai baju cewek saya kurang. Kalau sholat nggak mantap. Enggak mantap. Saya dari kecil saya pakai baju lanang. Iya. Soalnya kan maaf, ibu saya kan juga guru ngaji. Iya. Pas gitu kamu kan juga dandan begitu boleh nang, tapi kalau waktu ngadep Allah kamu harus pakai baju laki. Oh lah. Kalau kamu posisi nyari uang, mau kerja di salon, apa kamu mau ngambil pakai baju cewek silakan. Kalau posisi lah kamu yang ada 5 waktu kamu pakai baju lanang. Ya. Sampai saya sekarang jalani Fatwa dari emak. ya, dari sampai ibu saya kemarin meninggalnya 2016. Oh. Sekian dan terima kasih. Iya. Matur nuwun, alhamdulillah saya dapat cerita ini gitu ya. Ya, itu ceritanya Syekh Megelung Sakti itu kan dari Baghdad. Rambutnya panjang. Dia nyari siapa yang bisa motong rambut saya, nanti akan jadi istri saya. Nah, kalau perempuan, kalau laki-laki jadi saudara. Nah, akhirnya Megelung Sakti Nimas Gandasari itu nanti minta tolong Sunan Kali, untuk berlindung dari si Megelung Sakti tadi. Nah, itu karena apa? Menghindarkan untuk dijadikan istrinya itu tadi sama Sunan Kali, kalau nggak salah nanti dibuatlah di kakinya itu bulu. Nah, itu supaya tidak dinikahi sama Megelung. Nah, gitu. Itu siasat supaya kenapa? Apakah tidak boleh nikah? Bukan tidak boleh, karena Sunan Kali melihat bahwa itu bukan jodohnya. Gitu.
bukan judulnya. Judulnya itu nanti ada sendiri, saya majelis satu itu. Gandasari juga judulnya ada sendiri. Jadi segala sesuatu itu dilihat dari baliknya. Oh, kalau ternyata tidak boleh ya wis rapopo gitu. Nah, termasuk aturan-aturan yang ada di dalam agama itu juga kalau ternyata nggak bisa dilakoni ya sudah cari baiknya. Oh, mungkin saya bisanya melakukan amal ibadah yang sederhana, yang ringan-ringan saja gitu. Aku kok orang iso pendak dalu ki tangi tahajud ya apa-apa jenengan duha mawon. Kalau duha nggak bisa ya sudah apa yang bisa bisanya membersihkan lapangan, membersihkan jalan supaya nggak kotor. Nah, udah itu aja gitu. Amal ibadah yang baik akan dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kira-kira gitu. Semoga ada lagi bapak, ibu, kakak. Oh, moga. Jadi kalau di Indonesia itu kan kaya akan budaya, tapi kan ada ormas yang memvonis bahwa budaya-budaya itu ada yang mengandung syirik atau musyrik, sehingga budaya-budaya itu tidak boleh ditampilkan gitu seperti itu. Nah, apakah benar kalau budaya itu memang harus disesuaikan dengan agama atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Ini saya manggilnya apa ini? Kakak aja. Ya. Begini ya Kak. Orang yang menyebut bahwa budaya itu mengandung kemusyrikan dan sebagainya itu dia sebenarnya belum mengkaji dalam-dalamnya karena nggak tahu. Seperti itu saya menyebutkan patung Sri Sadono tadi. Itu kalau orang yang nggak tahu nganggap itu sesembahan, padahal itu lambang, ada maknanya. Maknanya adalah laki-laki dan perempuan yang saling berkasih sayang, saling bekerja sama, seperti itu. Gitu. Oh ya, labuan laut, sedekah bumi itu sebenarnya itu enggak. Ini saya ceritakan. Ini orang bolot dewi orang tak cerita. Jadi gini, Islam di Jawa, di Nusantara ini itu basisnya adalah kepada 3 alam. Pertama, ini nanti kalau dalam filsafat Jawa namanya triloka. Karena itu nama-nama para ratu-ratu itu, para putih-putih nanti kasih nama Tribuana. Tribuana itu artinya 3 alam. Ini Mbak Itri. Mbak Tri napa? Tri napa? Itri. Ratri nggih. Ra itu kan nggih. Dalam roh itu darah. Tri itu 3. Maksudnya tuh jenengan ini membawahi 3 fase-fase itu. Nah, kembali ke sini tadi. Pertama, alam yang diugemi oleh para wali pendahulu kita itu adalah alam atas. Itu alam langit, malaikat dan para nabi semuanya di atas. Yang kedua alam dunia tengah, yaitu dunia kita ini. Yang ketiga dunia bawah. Dunia bawah itu adalah dunia binatang-binatang, makhluk-makhluk kecil-kecil dan termasuk jin-jin bangsa gaib. Kita bersahabat dengan ini. Nanti dalam Jawa itu namanya bebrayan agung. Bebrayan agung itu artinya nyedulur. Kalau nggak nyedulur kali demit-demit jin-jin itu saudara kita semua. Jangan takut sama mereka. Nah, karena itu setiap ada acara selamatan dan sebagainya, kan jenengan diundang, diajak makan. Makannya biasanya ada tumpengnya, ada ingkungnya. Jenengan makan dagingnya. Nah, tulangnya itu nanti biasanya dipendam untuk sedekah sama yang gaib-gaib. Itu bukan minta perlindungan sama yang gaib. Sedekah kenapa? Loh, aku kok tak sedekah, saya tak sedekah. Ini kok namung bisa fisik-fisik yang kelihatan ini. Loh, sedulur gaibku kok orang disedekahi. Jin-jin yang tinggal di tanah-tanah di bawah itu semuanya mengharapkan supaya dapat sedekah. Bukan kita yang mengharapkan mereka mengharapkan dapat sedekah dari kita. Sebab apa? Karena makanannya sudah didoakan. Kalau sudah didoakan itu berkah, mereka ingin dapat berkah. Sebab apa? Karena besok mereka di akhirat ditanya, kowe kene dunya ki ngopo wae, ngaji opo ora. Itu nanti mereka ditanya juga kayak kita. Karena itu bukan menyembah makhluk halus. Karena itu para simbah-simbah kita, leluhur kita kalau mau buat rumah itu biasanya paling pol itu motong kebo, kepalanya dipendam di tengah-tengah rumah. Apakah itu minta perlindungan pada jin? Bukan, sedekah pada yang gaib. Karena apa? Dagingnya sedekah kepada manusia tetangga. Karena itu saya biasanya di rumah ada acara makan. Setelah selesai acara, makanannya nggak habis, itu saya minta makanannya semua dikumpulkan jadi satu plastik.
Setelah itu besok paginya saya ke belakang nyangkul, macul, kemudian makanan yang nggak habis semua yang tadi tak pendam, saya niatin sun sedekah kagem poros derek-derek dari bangsa hewan dan masa gaib niki sedekah kula sak keluarga untuk panjenengan semua. Saya tutup. Termasuk sedekah bumi ke laut lah. Itu sedekah kita untuk bangsa-bangsa ikan-ikan dan aquaman itu. Untuk putri duyung, untuk macam-macam. Itu hukumnya apa Ustaz? Itu hukumnya boleh. Sedekah itu tidak hanya kepada yang hidup-hidup. Itu namanya sedekah. Kalau di gunung, sedekah kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di gunung. Karena itu para leluhur dulu, orang-orang simbah-simbah kita kalau mau ada acara bakar kemenyan. Kenapa? Karena tetangga-tetangga sudah diundang pakai WA, diundang pakai surat, sederek yang gaib diundang pakai menyan supaya datang. Ini pengajian loh, besok jenengan-jenengan ditanya di akhirat. Mamula iki nek ora bolak dhewe ora tak kandhani. Nah saya gitu Bu, saya kalau ada acara di rumah sholawatan macam-macam itu, saya bakar dupa. Kenapa? Saya ngundang saudara-saudara jawabkan, ayo kami mau sholawatan, jenengan datang ke sini ibadah loh, besok jenengan ditanya di akhirat. Di Quran itu ada cerita jin itu kalau ada orang baca Quran, jin itu datang untuk mendengarkan. Karena itu sering kalau ada orang baca Quran kok ada wangi-wangi wajar. Karena apa ya? Jarak gaib itu mendengarkan. Termasuk di sini ini sekarang ini banyak yang datang. Karena pengajian. Yang kelihatannya yang rambut gondrong itu. Ini banyak yang datang ini hari ini. Nanti mereka akan nyampaikan kalau dalam Al-Quran itu nanti diceritakan ketika Kanjeng Nabi itu membaca Quran, itu para jin itu datang mendengarkan. Kemudian apa yang didengarkan tadi nanti mereka ceritakan kepada saudara-saudara mereka di sana. Gitu. Karena itu kalau ada seperti itu jangan takut. Karena apa? Karena kita ini khalifahnya. Kalau dalam Al-Quran kita ini makhluk yang mulia, yang jangkep raga dan jiwanya ada. Kalau mereka cuma jiwa. Itu ya apakah ya kira-kira itu enggak, kalau dia mau mengkaji itu dia enggak akan mengatakan itu bid'ah dan musyrik. Kalau ternyata masih bilang musyrik juga, tak bilang musyrik mustaqone panjenengan. Oh yang bahasa Inggrisnya ya, oh musyrik your head. Jasmu kan ya. Your head kan terjemahnya jasmu. Gitu kira-kira. Jadi enggak apa-apa. Jadi nanti kalau ada yang bakar kemenyan, nah tapi gini ya, kalau jenengan bakar kemenyan, bakar dupa, itu disolawati dulu, dibacakan solawat Fatihah, supaya yang datang adalah yang baik-baik untuk dengarkan acara yang baik kali ini. Kenapa? Gini, saya sering ditanya, apakah kalau kita bakar dupa di acara tahlilan pengajian itu terus nanti setan-setan datang? Ya orang mungkin setan-setan datang, orang diwacak kayak kulhu al-falaq an-nas al-fatihah, ya tidak mungkin mereka datang. Gitu. Yang datang kalau bisa datang itu yang baik-baik, karena mau mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah tadi. Kalau tidak percaya tanya aja sama yang ahli kayak gitu. Ini sudah tatanya, itu ya tatanya yang datang-datang itu yang baik-baik. Ini baik, jenengan baik. Ini orang apik mosok ya sinau pengajian. Gitu ini jenengan baik-baik. Kita semua baik-baik. Loh kok ternyata enggak baik Pak? Aku ngerti loh Pak aslinya kuwi wong kuwi. Jangan lihat itunya, lihat baik sangkanya. Karena orang itu mungkin detik ini enggak baik tapi ternyata besok dia baik. Nah kalau tanya saya aslinya kayak apa ya tanya sama istri saya. Ya kalau di rumah ya pasti ketahuan jelek semua. Wes ora payu. Itu kira-kira ya Mas ya. Nanti sebenarnya bab sedekah-sedekahnya agak lebih panjang. Nanti tumpeng-tumpeng itu ada artinya sendiri-sendiri. Kenapa kok lomboknya di atas? Kenapa nanti ada berambangnya? Kenapa kok bentuknya kerucut? Kenapa kok ada kacang panjangnya? Kenapa kok ada tomatnya, ada kulupannya? Kenapa kok warnanya kuning? Kenapa kok ada ingkungnya? Itu semuanya ada arti-artinya. Yang semuanya itu adalah perwujudan dari doa-doa yang dipanjatkan. Nah, baru nanti pelengkapnya adalah kopi sama teh. Kopi sama teh ditaruh sini kanan kiri. Setelah itu ada kemenyannya, ada dupanya. Nah ini artinya kemenyan selain undangan tadi itu artinya adalah
Karena ini acaranya acara yang baik, yang diungkapkan adalah kalimat-kalimat thayyibah, zikir-zikir, itu lambangnya adalah dupa. Kenapa lambangnya dupa? Karena zikir-zikir itu tadi adalah wangi. Kalimat-kalimat thayyibah itu Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, sholawat itu kan wangi. Nah, lambangnya ini dupa. Alhamdulillah, sudah terbuka. Alhamdulillah. Saya tutup langsung ya, guys. Saya tutup. Ini yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata saya yang tidak pantas, yang menyakiti hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, guys. Jangan sampai jadi hitungan saya untuk di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kajian seksualitas dengan tema waria dan antropologi budaya Jawa yang disampaikan oleh Ustadz Yasir Arafat. Semoga kajian tadi bisa bermanfaat buat teman-teman cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya podcast teman cerita ini bisa semakin berkembang. Oke, see you next time. Bye-bye.